Sekali lagi deklarasikan dengan kuat pujian ini. Hanya di dalammu, hanya di dalammu aku percaya. Hanya di dalammu aku berserah. Hanya di dalammu. Jadikan pujian ini seperti doamu. Naikkan dengan segenap hati kepada Tuhan. Tembus surga pagi ini. Dalam nama Yesus. Hanya di dalammu lawat Tuhan setiap umatmu pagi hari ini. Tidak ada satupun yang kau lalukan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya. Hanya di dalam. Biar pagi hari ini surga menyentuh hidup setiap kami. Hanya di dalam. Aku percaya. Aku berserah. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan biar pagi hari ini Tuhan, sesuatu yang ilahi kau turunkan dalam hidup kami. Kami butuh Engkau dan dengan Engkau membuat kami tenang. Roh Kudus berbicara. Dan biar pagi hari ini roh wahyu, roh pengertian, dan roh hikmat dari surga turun. Agar kami dapat menangkap akan isi hati Tuhan. Jangan biarkan sesuatu yang ilahi tercuri oleh iblis pagi ini ya Tuhan. Proteksimu atas semua kami. Hamba berdoa biar surga terbuka pagi ini. Sehingga biar surga menyentuh akan hidup kami. Sehingga sesuatu yang ilahi itu akan muncul dalam kehidupan kami. Di saat kami meresponi akan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap dan percaya sama-sama katakan A. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk terlebih dahulu. Shalom. Ya, kita bersyukur jika tadi di saat kita berdoa, kita mendeklarasikan untuk kota dan bangsa kita. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang bekerja begitu kuat untuk mencari orang-orang yang mau untuk membangun tembok. Tembok berbicara tentang perlindungan. Dalam kitab Yeskiel dikatakan demikian. Sehingga dari saya yang membawai tim Sangkakala yang ada di kota Semarang secara khusus, dari Family Blessing Semarang ini, begitupun dari Shofar Indonesia, kita bergerak. Dan mulai dari bulan September ini, dari Sabang sampai Merauke, semua didata agar semua terlibat. Untuk setiap hari kita meniupkan sangkakala, karena Tuhan sedang cari orang yang mau bangun tembok. Tembok ini berbicara pertahanan, agar kita tahu dari setiap bencana, ramalan, apa yang bukan dari Tuhan dibatalkan. Begitupun kita percaya dengan apa yang menjadi bagian kita kerjakan, dan selebihnya bagian Tuhan. Begitu pula pagi ini, kita tahu bahwa hari ini di tanggal 1 September, hari ini pula gereja Big Mike Tigat buka di kota Yogyakarta. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jika Bapak daripada gembala sidang saudara, Bapak Markus meresponi apa yang dari Tuhan. Apa yang dialami dari kehidupan beliau dan apa yang beliau awali dengan iman ini, saya percaya kuasa Tuhan, urapan Tuhan akan bergerak. Sehingga gereja ini bukan hanya sebuah gereja yang diam, tapi gereja yang bergerak. Karena kita punya Tuhan yang dinamis. Tuhan yang dinamis adalah Tuhan yang bergerak. Tuhan yang bergerak, Tuhan yang tidak hanya berdiam diri. Jika di tahun ini, gereja Big pada bulan Maret buka di kota Semarang. Bulan September tanggal 1 ini, buka di kota Yogyakarta. Dan saya tahu Tuhan sedang bekerja luar biasa karena ingin membawa akan kehidupan gereja ini untuk mengalami yang namanya next level. Jika Bapak dan Ibu Gembala Saudara meresponi, bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah engkau tidak ingin meresponi pula apa yang Tuhan buat dalam hari-hari ini dan hari-hari ke depan? Ketika kita melihat akan kehidupan di luar,
dari segala pemberitaan di media, dari kabar, bahkan kita mungkin mengetahui sendiri ada demo dan lain sebagainya. Di atas semua itu kehidupan manusia bukan hanya yang jasmani, tetapi saudara perlu ingat ada yang roh. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi, yang mengendalikan dari tubuh dan jiwa adalah roh. Karena tanpa roh, sesungguhnya kita seperti mayat hidup, tidak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa memunculkan suara dari yang tidak ada jadi ada, yaitu roh. Yang membuat nafas ini berhembus dan kita menghirupnya, yaitu roh. Tetapi seringkali roh itu lebih terkalahkan oleh yang daging. Karena apa? Jiwa berbicara dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau kita hidup hanya dipimpin oleh kedagingan, kehidupan kita akan mudah dipengaruhi keadaan. Kalau kehidupan kita dipengaruhi keadaan, karena kita seringkali melihat apa yang nampak di depan mata. Dan disitulah membuat kehidupan manusia roh kita lemah. Roh itu penurut, daging lemah. Tetapi jangan saudara itu mentoleransi yang daging karena lemah. Dan saudara mengikuti kedagingan, gak bisa. Saudara harus memperhatikan yang roh. Maka jika hari-hari ini Tuhan sedang membawa gereja ini untuk next level, begitupun saudara juga ngerti bahwa Tuhan sedang ingin membawa kehidupanmu untuk mengalami next level. Yang percaya katakan amin. Tetapi keinginan Tuhan tidak akan pernah terwujud jika tidak engkau responi. Karena responmu akan mendatangkan mujizat Tuhan. Karena next level itu berbicara tentang tingkat berikutnya. Kalau kita tahu nama tingkat berikutnya, berarti naik atau turun? Naik. Dan kalau naik, saudara harus memperhatikan. Ada satu faktor penting yang harus kita tahu. Ketika engkau mau naik tangga, engkau mau naik lift, engkau mau naik eskalator. Karena itu naik. Hal yang perlu saudara perhatikan yang utama, yaitu fokus. Tanpa fokus, contoh gak usah jauh-jauh. Saudara ketika mau naik ke mimbar ini, engkau tidak fokus naik. Engkau lihat ke kiri, ke kanan, ujungnya engkau bisa terjatuh. Karena apa? Engkau tersandung, karena engkau tidak fokus. Begitupun ketika Tuhan sedang mau membawa akan kehidupan dari saudara. Begitupun engkau yang streaming, bahkan engkau yang melihat siaran ulang ini. Kuasa Tuhan tetap sama. Kuasa Tuhan tidak berubah. Kuasa Tuhan tidak dibeda-bedakan. Sama. Dan ketika Tuhan mau untuk membawa kehidupan kita next level, naik. Dan bukan turun. Saudara harus fokus. Tanpa engkau fokus memperhatikan yang Tuhan mau, tidak bisa. Karena itu justru akan membuat kau tergelincir. Karena ketika kau perhatikan Tuhan, engkau akan tahu yang roh daripada yang daging. Tuhan selalu membawa kehidupan akan, baik itu muridnya, baik itu saudara, selalu yang roh dulu. Next level bukan yang daging. Jangan saudara berpikir, supaya kita nantinya itu bisa diberkati. Bagi Tuhan berkat gampang, amin. Yang jauh Tuhan inginkan, yang roh dulu. Yang roh. Karena akhir kehidupan manusia apa sih? Kehidupan manusia di dunia ini akhirnya cuma satu, kematian. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari. Karena kematian datang tidak pernah bilang-bilang. Sebab kalau kematian datang bilang-bilang, saya percaya saudara pasti akan menghindar, betul? Saudara akan lari dari kenyataan. Sedangkan hidup ini adalah perjalanan, journey, bukan pelarian. Tuhan tidak pernah mengajarkan engkau untuk lari dari kenyataan. Tuhan ajarin engkau untuk berjalan, step by step. Amin. Dan akhir kehidupan manusia di dunia ini hanya kematian. Dan di saat kematian itu bukan akhir dari segala kehidupan. Karena yang mati adalah yang daging, jasmani. Yang roh balik ke Tuhan. Yang roh mulai masuk dalam kehidupan selanjutnya. Kehidupan kekekalan. Disitulah yang akan membawa kehidupan kita selama-lamanya, forever. Maka itu kalau saudara hanya fokus yang jasmani, sedangkan ketika kematian datang tidak bilang-bilang, segala harta bendamu,
bisnismu, pekerjaanmu, usahamu, semua akan kau tinggal. Bahkan pelayananmu, semua akan kau tinggal. Bukan berarti saya mengajarkan saudara nggak boleh saudara bekerja, nggak boleh saudara kaya, bukan. Saudara perlu ingat, di awal tadi saya berkata kehidupan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Dan yang utama adalah yang roh. Karena tanpa roh, kita hanya seperti mayat hidup. Tetapi dengan roh kita bisa berbicara. Kita bisa mengedipkan mata. Kita bisa menghembuskan nafas dan menghirupnya. Itu yang roh. Karena yang roh sekalipun sepertinya tidak nampak, dia ada. Makanya yang roh dari tidak ada jadi ada. Suara kita ini salah satunya. Supaya saudara dengan apa yang saya sampaikan ini, saudara itu memahami bahwa jika ada yang roh, ada yang jasmani, saudara harus membalanskan akan kehidupan. Tidak bisa saudara hanya fokusnya itu yang jasmani melulu, hanya fokus materi melulu. Banyak orang yang mati-matian kerja hanya demi materi dan ujungnya mati beneran. Karena apa? Dia melupakan. Dengan kerja mati-matian, melupakan makan, melupakan istirahat, ujungnya mati beneran. Dan ketika mulai sakit, dirawat di rumah sakit, semua penghasilan dia hanya habis untuk biaya dia. Dan itu sangat konyol. Tapi kalau kita itu mengerti akan kehidupan, ada tubuh, jiwa, roh. Dan roh itu yang utama. Dan dengan roh ini pula Tuhan ingin bawa kehidupan kita next level. Kita lihat firman Tuhan pagi hari ini. Dalam Injil Markus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-35. Dan saya akan bacakan sampai ayat ke-41. Markus pasal 4, mulai ayat 35. Saudara mau dilihatkan slide? Saudara mengikutin juga untuk membaca silakan, saya akan bacakan. Markus pasal 4, mulai ayat yang ke-35. Perikopnya berkata, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, ya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang percaya kuasa Tuhan di atas segalanya katakan amin. Dari kisah akan firman Tuhan ini, satu hal pertama yang saya mau katakan, ada keunikan ilahi yang terjadi. Saya katakan keunikan karena apa? Karena ketika kita melihat story-nya dan kita tahu endingnya, hal-hal yang aneh, hal-hal yang bagi kita berkata orang Jawa nyeleneh, dan itu terjadi. Dan jika bukan yang aneh dan yang nyeleneh, bukan Tuhan. Tuhan selalu melakukan akan segala keajaibannya dengan hal yang aneh dan nyeleneh. Contohnya, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan hanya 2 ikan. Tidak habis di situ. Kemudian Tuhan kasih makan lagi 4.000 orang dengan hanya 7 roti dan beberapa ikan. Udah gak masuk akal kan? Makanya kalau ikut Tuhan, pakai logika gak masuk. Ngukur kuasa Tuhan dengan pikiranmu gak masuk. Tetapi kalau engkau memperhatikan yang roh, iman, faith, baru. Engkau akan bisa connect, engkau bisa terhubung dengan Tuhan. Amin. Setelah Tuhan ngajar, banyak orang dengan perumpamaan. Tetapi kalau Tuhan ngajar muridnya beda. Tuhan ngajar antara orang lain dengan muridnya.
Orang lain dikasih perumpamaan sama Tuhan, biji sesawi, pelita, dan lain sebagainya. Kalau ke muridnya lebih ke to the point, supaya muridnya lebih ngerti, memahami. Dan setelah Tuhan ngajar, Tuhan ngajak murid-muridnya itu. Tuhan ngajak untuk mereka bertolak ke seberang. Dan saya katakan hal aneh nyelenehnya. Di dalam kemahatauan Tuhan, Dia Allah yang mengerti tidak hanya saat ini, bahkan hari depan. Sebab Dia Alfa dan Omega, dari awal bahkan hingga akhir. Sehingga di tengah-tengahnya pun Dia ada. Maka jika di dalam sebuah kalimat jasmani saya katakan ya, di dalam sebuah kalimat jasmani ada sebuah perkataan begini. Kehidupan manusia itu diawali huruf B, yang artinya adalah birth, birthday, lahir. Dan kematian atau akhir kehidupan manusia itu diawali dengan huruf D. Antara huruf B dan huruf D itu masih ada satu huruf yang tidak bisa dilewatkan, yaitu huruf C. Dan C inilah kehidupan manusia di dunia. Dan kehidupan manusia di dunia ini, C itu berbicara tentang choice, yang artinya adalah pilihan. Pilihan yang tepat mendatangkan berkat. Pilihan yang salah mendatangkan masalah. Makanya banyak kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupannya morat-marit karena pilihan mereka salah. Tetapi saya mau katakan, kalau engkau memilih Tuhan, jangan hanya mengandalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan. Amin. Kau pilih Tuhan, memang hidup dalam Tuhan itu tidak langsung enak. Karena seringkali, dan kita pernah dengar dari seorang hamba Tuhan senior yang telah dipanggil Tuhan. Beliau berkata, hidup dalam Tuhan itu ngeri-ngeri sedep. Betul? Ngeri di awal, tapi akhirnya sedep. Sedangkan kau hidup di luar Tuhan, kebalikannya. Sedep-sedep ngeri, sepertinya awalnya enak, menyenangkan. Akhirnya ngeri. Karena hidup di luar Tuhan ujungnya pasti binasa. Akhirnya ngeri kan? Kau pilih mana? Choice-mu pilih mana? Kalau saya pilih Tuhan. Kengerian. Selalu Tuhan ada memberikan maksud dan tujuan. Nanti kita juga akan belajar kok. Karena untuk bisa ngalami next level, tidak langsung seketika terjadi. Apalagi Tuhan mau bawa kehidupan kita itu yang roh dulu. Karena bagi Tuhan, memberkati yang jasmani gampang. Ketika kau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Yang percaya katakan amin. Bagi Tuhan sangat gampang. Tinggal kitanya ini loh. Maka yang pertama ketika saudara itu mau ngalami next level, lihat ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Ini bagian pertama. Dan bagian keduanya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Dalam satu ayat ini, saya mau menjabarkan dua bagian. Yang pertama, saudara perlu ngerti, pada hari itu waktu hari sudah petang, ada timing, ada waktu. Dan yang kedua, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan mengerti akan waktu dalam kehidupan, karena Dia Allah. Dia maha tahu akan segala sesuatu. Dengan waktu itulah, maka Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupanmu itu dalam keadaan kondisi yang sama. Seringkali kalau nggak ngalami perubahan, perlu cek kita ke Tuhan. Contoh, di saat saudara itu, contoh seperti pelayanan. Kenapa pelayanan nggak bisa berkembang? Pelayanan berkembang itu bukan karena banyaknya jemaat, tapi banyak jiwa dimenangkan. Amin. Seperti 2 minggu lalu di saat saya melayani di satu gereja. Dan di situ ada sekitar 5 orang. Mereka luar biasa. 2 bapak, 3 ibu, tatoan semua yang wanita ini. Kalau yang bapak udah pria, udah saya biasa, wah biasa. Tapi kalau wanita, tangan itu tatoan semua. Rencana awal saya, setelah saya firman selesai saya pulang. Karena saya harus jemput istri saya bantu di satu gereja big yang di Semarang untuk singer. Dari situ saya harus jemput dia karena jamnya hampir sama, kita ibadah jam 8 juga, hanya beda wilayah.
Tetapi Tuhan berkata, doakan mereka. Di saat saya doakan mereka, saya tantang mereka untuk terima Yesus. Ketika dia dari satu demi satu, saya tuntun mereka berdoa. Di saat mereka berkata, Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau masuk dalam hidupku, masuk dalam hatiku. Dan seketika tangis pun pecah. Mereka menyadari siapa mereka dulu, bagaimana keadaannya lampau. Dan pagi itu Tuhan jamah hidupnya. Dan saya tantang kembali iman mereka untuk mereka baptis dan mereka mau dibaptis. 5 orang ini. Dan itu yang saya katakan, dalam sebuah pelayanan berkembang bukan banyaknya jiwa yang datang, karena seringkali kalau mau rame-ramean panggil artis saja. Tetapi di saat Tuhan hadir, kita percaya banyak jiwa dimenangkan. Yang mati roh hidup, yang buta pun kembali melihat, yang tuli kembali mendengar. Amin. Untuk ngalami next level ini saudara perlu ngerti terlebih dahulu. Dan bagian pertama yang saya mau katakan untuk saudara ngalami next level. Di saat murid-murid ini, Tuhan katakan, marilah kita bertolak ke seberang karena waktunya sudah petang. Hal pertama yang saudara perlu tahu untuk saudara ngalami next level adalah lampaui batasanmu. Lampaui batasanmu. Baik dalam pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu. Apalagi saudara yang terkadang pelayanan seringkalinya itu bergantung dengan teman. Kalau nggak ada teman nggak berangkat. Diutus mulai banyak alasan karena nggak ada temannya nih. Lah saya ketika melayani tidak hanya di dalam kota, luar pulau, sampai saya harus ke Jepang seorang diri. Maka ketika saya menghadapi segala sesuatunya seorang diri. Sampai rekan saya berkata, loh Pak, pada waktu Bapak di imigrasi, apa tidak ada teman yang lain? Tidak ada, saya tidak ikut tur. Saya seorang diri. Saya menghadapi kendala sendiri dengan Tuhan. Dan saya berusaha untuk melampaui batasan. Dan bagaimana kita bisa melampaui batasan? Yang pertama kita harus tahu waktu. Karena waktu, terutama waktu Tuhan itu berbicara tentang kairos. Sekali lewat, udah. Makanya ketika Tuhan ngomong sama murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang karena hati sudah petang. Jika murid-muridnya tidak mau responi, mereka enggak mau, di sini aja dulu lah. Mereka tidak akan ngalami namanya next level. Karena mereka tidak akan lihat supranatural kuasa Tuhan. Mujizat terjadi ketika kita meresponi akan Tuhan. Amin. Dari situ, hal pertama ini ketika saudara perlu untuk mengerti, melampaui batasan, saudara harus memperhatikan apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan tidak selalu langsung berbicara dalam hidupmu secara face to face, terkadang memberikan engkau penglihatan, memberikan engkau di dalam hatimu berbicara, bisa jadi lewat ibu gembalamu, bapak gembalamu, di saat engkau diutus untuk melayani, engkau diutus untuk mendoakan. Kalau engkau berkata, aku enggak bisa. Doa makan aja kadang alasan. Misalnya lagi kumpul ya, suruh doa makan aja masih, jangan saya, dia. Tetapi kalau enggak doa, wah ngomongnya dari Sabang sampai Merauke ini. Mendominasi akan pembicaraan. Giliran disuruh doa mulai melambaikan tangan, tanda tidak mampu. Dan orang-orang begini tidak akan dapat melampaui batasan. Bagaimana mau dibawa Tuhan next level? Dan untuk engkau ngalami melampaui batasan, jangan hanya sekedar mengandalkan pekerjaanmu, bisnismu, hartamu sekalipun loh, saya katakan tidak bisa menyelamatkan engkau. Salah satu murid Tuhan yang melampaui batasan dalam hidupnya dia, Petrus. Petrus satu-satunya murid daripada murid yang lain. Karena Petrus satu-satunya yang keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Dan orang yang mau meresponi Tuhan, mau melampaui batasan, Tuhan tidak pernah melarang. Bahkan Petrus, saudara perhatikan baik-baik, di saat dia melihat Yesus dan dia berkata, Guru, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Permintaannya enggak mudah loh saudara. Karena itu permintaannya enggak lazim. Manusia enggak bisa jalan di atas air. Yang bisa tenggelamlah.
Tetapi apakah Tuhan melarang? Apakah Tuhan menolak permintaannya? No. Tuhan tidak ngomong sama Petrus, Petrus, kamu itu manusia. Kamu tidak akan bisa berjalan di atas air. Kamu cukup di atas perahu saja. Tuhan gak ngomong seperti itu. Tuhan berkata, iya, datanglah. Dan perkataan Tuhan ketika Petrus responi, jadi. Tetapi kalau Petrus gak mau responi, Petrus kemudian beralasan, tetapi guru, itu kan air. Nanti kalau aku tenggelam gimana? Karena seringkali banyak kehidupan anak Tuhan, pelayan Tuhan, di saat mereka dikatakan percaya, percaya. Tapi ketika suruh melangkah mulai mikir, lah tapi, nah itu. Kalau udah pakai tapi, udah kamu gak akan percaya. Percaya itu tanpa tapi. Percaya tidak ada alasan. Percaya mutlak percaya, lakukan melangkah. Yang percaya katakan amin. Tidak bisa saudara berkata ketika yes aku percaya. Di saat mau melangkah, lah tapi. Iman di atas pikiran dan perasaan. Dan iman yang mengendalikan pikiran dan perasaanmu. Bahkan iman sanggup mengubah kemustahilan jadi mungkin. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seperti hanya gereja ini. Saya sudah katakan bahwa gereja ini mulai dibawa Tuhan next level dan gembalamu meresponi. Udah melampaui batasannya. Mungkin di saat buka di Semarang udah cukup enough lah. Ternyata enggak. Jogja hari ini juga. Itu udah melampaui batasan. Kenapa bisa terjadi? Karena meresponi yang Tuhan mau. Kalau tidak mau meresponi yang Tuhan maukan, tidak akan terjadi. Banyak kehidupan anak-anak Tuhan itu stuck karena apa? Tidak mau meresponi. Disuruh maju gak mau. Dan kita tahu hari-hari akhir akan ditampi nih Kristen kambing, Kristen domba. Yang Kristen domba, yang manut, yang tahu akan Tuhan, gerak. Kehidupannya mengalami perubahan. Tetapi yang kambing, ketika maju ditarik mundur malah ngotot. Diusuru ke kiri malah ngotot ke kanan. Gak bisa untuk melampaui batasan. Makanya untuk melampaui batasan saudara perlu ngerti akan waktunya. Yang kedua saudara perlu ngerti apa yang Tuhan katakan. Ketika kita tahu waktunya di saat kita dikasih tahu ini ya. Dalam pekerjaan atau apa dikasih tambahan tugas. Jangan buru-buru saudara ngomel dulu. Waduh kenapa kok kayak gini. Dan akhirnya saudara tolak. Terkadang promosi Tuhan turun di situ. Kalau engkau tidak respon, engkau yang rugi. Bagaimana mau lampaui batasanmu? Gak bisa. Tapi ketika kau terima itu, kau lakukan sesuatu yang sedang Tuhan buat bisa terjadi dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Begitupun dalam pelayanan. Mungkin ketika engkau diminta untuk melayani, hanya satu orang mendoakan. Mungkin kalau dari tempat ini, saudara diminta untuk mendoakan Tawangmangu. Engkau harus berangkat seorang diri. Jika engkau tergantung dengan temanmu karena tidak ada teman dan engkau tolak, engkau sedang melewatkan akan waktu Tuhan. Tetapi kalau engkau responi, engkau akan masuk. Dan hal-hal yang di depan nanti itu akan membawa engkau melampaui batasan. Seperti hanya saya itu orang yang gak paham musik saudara. Apalagi untuk main musik dulu. Tetapi di tahun 2015, di saat pagi, saat teduh saya di kamar, saya doa. Dan Roh Kudus berbicara di hati saya. Belajar gitar. Belajar gitar. Sama belajar dengan siapa waktu itu? Tetapi saya responi apa yang Tuhan maukan. Ketika kita mau belajar gitar, hal pertama yang harus dilakukan apa? Ya beli gitarnya, betul. Gak mungkin cari gurunya tanpa ada gitarnya. Saya beli gitar, baru saya belajar. Tidak ada yang ngajarin. Saya minta Tuhan, Engkau Allah yang sanggup. Dan saya belajar, saya responin dalam kurun waktu yang singkat. Puji Tuhan, setidaknya ketika didengarkan tidak falas. Ketika saya melayani di beberapa tempat pun tidak ada kendala. Dari yang tidak bisa jadi bisa. Dari yang sepertinya gak mungkin, gak tahu nada. Dan akhirnya bisa. Karena kita responi yang Tuhan mau. Kalau saya gak mau responi gak bisa.
Mau lampaui batasan dari Hong Kong. Kalau jika Tuhan suruh aja kita nggak mau responi. Dan lihat ayat yang ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Perhatikan baik-baik. Untuk saudara bisa ngalami yang namanya next level, hal kedua itu saudara perlu libatkan Tuhan dalam segala hal. Segala hal itu enak dan tidak enak. Kalau lagi enak, orang percaya Tuhan gampang. Lah kalau gak enak, libatkan Tuhan dalam segala hal. Ambil keputusan untuk bawa Yesus. Jangan bawa yang lain. Jangan merasa karena duitmu banyak. Jangan merasa pekerjaanmu, jabatanmu baik. Bisnismu lancar. Jangan. Yesus. Amin. Bawa Yesus. Saya kasih contoh salah satu orang yang meremehkan untuk bawa Yesus dalam kehidupan dia. Di tahun 2005, di satu negara bernama Brasil, dan di sebuah kota yang namanya Campinas. Dan itu viral, sedunia tahu semua, karena diberi sebuah nama tragedi Campinas. Di tahun 2005 ini, ada seorang anak gadis yang mau bepergian dijemput sama beberapa teman-temannya. Ketika teman-temannya mulai datang, jemput pakai mobil. Dan ternyata teman-temannya udah mulai setengah mabuk karena mereka minum minuman keras. Orang tua daripada si anak gadis ini, ibunya, melihat kondisi seperti itu, melarang anaknya tetap ngotot minta, tetap mau berangkat. Dengan kondisi yang sangat sulit, mamahnya berkata kepada si anak, Tuhan menyertaimu anakku. Dan saudara mau tahu jawaban anaknya. Si anak tidak mengaminkan, tidak mengiyakan. Justru dia melakukan yang sebaliknya. Bagaimana Tuhan mau ikut dengan aku? Mobilnya udah penuh. Kalau Tuhan mau ikut dengan aku, tuh di belakang bagasi. Karena mobil penuh. Langsung ibunya ditinggalkan begitu saja. Dan mereka pun berlalu. Beberapa jam kemudian, sang ibu mendapat kabar bahwa mobil tersebut kecelakaan. Mobil tersebut hancur total. Semua penumpangnya meninggal, termasuk anaknya. Karena mobilnya udah tidak berbentuk sama sekali. Tetapi hanya satu bagian yang utuh, yaitu bagian bagasi. Di dalam bagasi itu ada sekotak, isinya telur. Dan telur mentah ini pun tidak ada satu pun juga yang pecah. Ketika si ibu melihat akan kondisi mobil yang begitu hancur dan hanya bagasi yang utuh, langsung sontak di hatinya dia. Karena Tuhan di bagasi. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Jika Tuhan ada dalam hidup kita. Tetapi orang yang meremehkan Tuhan, akhir kehidupannya selalu mengenaskan. Anak gadis itu pun mati. Tetapi tempat yang sepertinya dihina, diejek, Tuhan di bagasi. Dan nyata, telur yang ada di dalam peti itu pun tidak ada yang pecah. Mungkin Tuhan menjagai itu telurnya, sehingga aman. Dan bagian bagasi pun utuh, tidak pecah, tidak hancur. Seperti bagian tengah mobil, bagian depan mobil hancur. Makanya saudara perlu tahu, bawa Tuhan. Ketika engkau bawa Tuhan, engkau ambil keputusan ini. Jika main pikiran gak masuk, seperti anak gadis tadi. Mau dibawa gimana, masukin kantong, gak bisa. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Makanya ketika mau melangkah, mau bergerak apapun, bekerja, belajar yang sekolah, begitupun saudara yang bisnis, begitupun saudara yang pelayanan, libatkan Tuhan. Apapun. Seperti di saat saya mempersiapkan untuk membangun tembok tiup sangkakala setiap hari sepanjang bulan September ini nanti. Ada yang nyeletuk ke saya begini, Pak, apakah hal itu sudah pasti akan menahan bencana? Dan saya berkata, bencana aja udah terjadi belum? Nah, kalau kita berbicara tentang hal-hal yang belum terjadi, ora usah akan mikir. Itu saya.
Tetapi actionmu apa? Bagianmu bagaimana? Lakukan enggak? Karena kalau kita enggak melakukan bagian, Tuhan enggak akan kerjakan yang menjadi bagian Tuhan. Saya kerjakan dulu. Minimal kalau memang sampai dia bantahnya gini, lah kalau benar-benar ternyata jadi Pak, kan udah doa nih, udah tiup shofar, kenyataannya kok tetap terjadi. Saya berkata, minimal setidaknya kita sudah mengerjakan akan bagian. Kita bukan jadi orang-orang yang acuh tak acuh. Dan bahkan kita tidak mau libatkan Tuhan. Bahkan kita seolah-olah tidak mau bawa Tuhan dalam hidup kita. Minimal kita udah bergerak nih. Hasil akhirnya kan terserah Tuhan. Kita gak bisa ngatur Tuhan kok. Tuhan harus gini, Tuhan harus gitu. Kita yang diatur Tuhan. Amin. Banyak kasus pula. Salah satunya kasus ketika banyak nih yang terlambat menikah. Dan di saat terlambat menikah seringkali ngomong ke saya itu udah doa Pak, saya udah puasa. Nah, bahkan terkadang begini, saya udah nasar. Tetapi kenapa enggak Tuhan jawab? Karena kamu sedang berjudi dengan Tuhan. Kamu nasar karena ada motivasi. Dan lihat, kenyataannya terjadi? No. Kalau kamu tulus ke Tuhan, gak usah ngatur Tuhan. Tuhan yang akan lakukan. Nah terus sekarang apa yang harus saya lakukan Pak? Yang pertama bertobat. Yang kedua jangan pakai standarmu. Karena kalau kau pakai standarmu kau sedang main pikiran. Logika sedang kau mainkan. Pakai iman. Apa yang Tuhan mau? Biar yang Tuhan lakukan. Masih gak mudeng kadang. Gak mudengnya saya tahu. Etok-etok. Pura-pura. Dan saya berkata, turunkan standarmu. Paling gampang kan? Karena seringkali, kalau aku mau punya cowok harus minimal begini, harus minimal begitu, harus ini, harus itu. Dan saya bilang, kalau ada yang seperti itu gak pilih kamu, pilih yang lainnya. Dengan Tuhan kita harus ngerti. Kita harus ngerti. Murid-muridnya mereka tahu. Ketika mereka ambil keputusan meninggalkan orang banyak itu, dan mereka bawa Yesus nih. Kalau mereka tinggalkan Yesus bawa orang banyak, konyol nanti. Pasti mereka binasa. Mereka bawa Yesus. Maka kalau engkau bawa Yesus dalam hidupmu, kau libatkan Tuhan dalam segala hal, dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan, semua. Dan kau akan tenang bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena ketika kau libatkan Tuhan, itu akan membawa sebuah jaminan. Saya ngalami soalnya. Untuk terbang di masa-masa pandemi tidak mudah seperti sekarang. Apalagi buat orang seperti saya yang tidak vaksin. Saya tidak punya surat palsu, saya tidak pakai akan surat atau yang lain-lainnya yang palsu, enggak. Dan disitulah saya libatkan Tuhan. Saya berangkat, saya beli tiket, semua tanya Tuhan. Begitupun ketika mau masuk bandara, tidak langsung asal nyelonong begitu. Saya tetap libatkan Tuhan. Tuhan, waktunya masuk atau belum? Ketika Tuhan enggak ngomong, apa yang saya lakukan? Ya diem. Itu saya. Nah terus kalau Tuhan gak ngomong terus Pak, ya wes no. Kenapa harus dipusingkan? Dan terkadang kita ya ada sebuah kalimat lucu itu dari Gus Dur kan, ngono wae repot. Nah kalau saya gitu, simpel banget kok. Karena bagi saya hidup adalah Kristus. Sehingga kalau hidup Kristus, utamakan Tuhan, libatkan Tuhan. Mati adalah keuntungan. Karena ujung kehidupan di dunia kan cuma mati, gak ada yang lain. Di saat saya libatkan Tuhan, saya tanya. Dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat loh. Sekalipun, udah mati 4 hari. Nyatanya toh, waktu Tuhan paling tepat kan, sudah mati 4 hari di saat Tuhan berkata, Lazarus keluar. Tetap keluar dia. Hidup itu. Sekalipun dah 4 hari. Marta udah bilang bau. Tuhan berkata ngono ya repot. Nah, simple. Tuhan panggil, bangun. Makanya saya nggak pernah memusingkan. Di saat saya libatkan Tuhan, udah. Saya nggak pernah mau pakai logika saya. Iman ya. Tuhan ngomong masuk, masuk. Oh Bapak berarti goib Pak, bisa menembus. Kodamnya surga, terserah orang mau ngomong apapun. Tetapi saya katakan nggak sebegitu juga. Karena ketika saya masuk, dari polisi bandara mereka sedang mengecek yang lain. Ketika sedang ngecek yang lain 2 polisi bandara, dan saya lewat begitu aja tanpa mereka tahu. Simpel toh. Itu Tuhan. Jadi nggak ada terus kemudian yang terlalu didramatisir. Oh iya, saya ketika lewat
dan Tuhan butakan mata mereka. Enggak begitu juga. Sederhana aja. Sederhana aja. Dan itu saya alami berkali-kali. Berkali-kali. Sampai ketika saya balik dari Kalimantan pun terbang. Diantar oleh mereka, para pelayan-pelayan yang ada di Kalimantan. Mereka ngelihat di bandaranya. Tembus, masuk. Jika bukan Tuhan gak mungkin. Dan kita lihat ayat yang selanjutnya, 37. Setelah mereka membawa Yesus dalam perahu, lihat ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air, ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saya mau katakan saudara ya, ketika badai itu datang, sekalipun Yesus tidur, Yesus tahu enggak? Tahu. Ini yang saya katakan tadi, keunikan ilahi. Tuhan itu seperti membuat skenario dari depan. Apa yang akan terjadi. Karena kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya, dan di situ dikatakan ketika murid-murid itu bawa Yesus, Yesus duduk loh Mas Yan. Apakah secepat itu langsung? Seperti kalau kita berkata borok, tiba langsung ngorok, blekser. Bahasa kita berkata mambu bantal langsung turun. Nah. Dan saya berkata enggak. Seperti skenario surga. Skenario Tuhan itu dijadikan. Tuhan ngerti yang akan terjadi apa. Dia seolah-olah seperti etok-etok. Kadang seperti orang tua kalau menguji anaknya kan gitu. Jajalah, iki anak tak cobain. Nah, tolong itu sapunya diambil, ini disapu, dibersihkan. Dengan sebuah tujuan apa? Orang tua memberikan kepercayaan lebih. Membawa anak ini next level. Contoh, mau kasih tambah uang jajan. Next level kan? Nah, kalau anak nurut, jadi dapat ya. Kalau nggak nurut, ya nggak dapat. Kadang orang tua, papa tolong dipijetin dulu ini. Nah, papa tolong diinjak-injak. Nah, kalau anaknya nolak, nggak mau ah. Nah, nggak dapat uang jajan. Nggak bisa next level. Tuhan ngerti skenario-nya ini. Makanya pada waktu Tuhan tidur, nah, gempur langsung dengan masalah. Tuhan tahu kok. Dan saya ngerti bahwa Tuhan mengizinkan untuk masalah itu dialami, dihadapi untuk murid-muridnya. Begitupun hidup kita. Apa yang akan terjadi kehidupan mendatang Tuhan tahu. Namun kenapa terkadang kita dibawa Tuhan itu seperti bermanuver. Belok ngiri, belok nganan, naik, turun. Kenapa Tuhan gak lempeng-lempeng aja sih Tuhan? Kenapa gak yang lurus-lurus aja, jalannya yang rata aja? Kalau engkau hidup dalam segala suasana dan zona yang aman dan nyaman, engkau tidak akan jadi pribadi yang kuat. Saya kasih contoh yang jasmani, salah satu praktisi kesehatan Adirai. Dia punya mama yang saat ini usianya udah hampir tembus 80 tahun. Tetapi ketika mamanya usia 60 tahun tinggal dengan dia, mamanya dikasih tinggal di lantai 2. Di saat dia diwawancarai oleh beberapa dari orang-orang agamawi, dia sampai meminta maaf. Bukan saya kurang ajar dengan orang tua. Orang kadang kalau lihat langsung casingnya di depan, lihat awalnya, orang bisa menghakimi. Karena dia membuktikan anak-anak di luaran yang terkadang orang tuanya justru ditaruhnya di lantai bawah nih, lantai dasar. Dan tidak sampai usia 80 tahun, baru 65, udah kakinya sakit, untuk jalan susah. Sedangkan mamanya udah hampir tembus 80 tahun. Dia masih aktif, bisa turun, bisa naik. Karena cucu-cucunya di bawah, jadi kalau mau ketemu cucunya turun, nanti ketika mau istirahat naik lagi. Karena ketika dia mulai gerak, ketika itu pula otot-ototnya semua bekerja. Dan membuat dia kuat. Kalau kehidupanmu dikasih Tuhan yang aman, nyaman, engkau jadi pribadi yang manja. Ada masalah sedikit ngomel, dikasih ujian sedikit ngomel. Padahal bagi saya kehidupan itu sangat enak saudara. Makanya saya jadi punya sebuah statement begini. Ini buat saya ya, hidup itu simpel. Dikasih ujian, diisi.
Dikasih cobaan, cobain. Kasih kenikmatan, nikmatin. Karena hidup sukses itu butuh proses, bukan banyak protes. Simpel kan? Seringkali kita dikasih ujian ngomel, dikasih cobaan, protes. Bagaimana kita mau sukses? Hidup sukses itu butuh namanya proses, bukan protes. Protesan terus gak akan sukses. Maka hal ketiga ini iman harus diuji. Kalau mereka, dalam keadaan yang nyaman karena ada Tuhan. Mereka imannya gak akan diuji. Tetapi justru sekalipun ada Tuhan, iman mereka diuji. Tetap mau percaya atau tidak. Dan buktinya sekalipun murid-murid Yesus tidur ya sama Tuhan, tidur bareng sama Tuhan, makan bareng sama Tuhan. Toh kenyataannya di saat Tuhan tidur, mereka bangunkan loh. Guru, engkau tidak peduli kita. Berarti ya dia termasuk Tuhan. Kita binasa. Padahal jika Tuhan ada di perahu itu, sekalipun diguncang, mau digempur dengan badai, tenggelam enggak? Saya percaya enggak. Karena ada Tuhan. Mungkin kalau diizinkan Tuhan tenggelam, tidak akan mati. Karena ada Tuhan. Intinya jika ada Tuhan dalam hidupmu, membuat engkau terima jaminan. Yang percaya katakan amin. Maka jangan pakai pikiran. Iman diuji. Karena iman harus di atas pikiran dan perasaan. Enggak bisa iman di bawah pikiran dan perasaan. Nanti yang muncul logika. Mau kasih makan 5.000 orang, hanya adanya 5 roti 2 ikan, dipotong kecil-kecil. Mau dibuat slice kecil-kecil pun gak akan cukup. Tapi kalau Tuhan bisa, maka iman harus diuji. Jika murid-murid Tuhan, mereka lewati pengujian. Saudara pun sama. Imanmu harus diuji. Sekalipun ada Yesus dalam hidupmu, sekalipun kau doa, kau bahasa roh, engkau mau puasa, engkau mau nasar, engkau pelayanan, sekalipun kau hamba Tuhan, sekalipun imanmu harus diuji. Karena banyak kehidupan anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kepingin segala sesuatunya instan, gak bisa. Karena kalau kau ingin instan, levelmu hanya mie instan. Itu ujungnya tidak akan baik buat tubuh kita. Konsumsilah setiap hari. Pasti saya jamin kukut gasi. Hal-hal yang instan itu pasti tidak baik. Kenapa banyak orang terkadang ketika sharing ke saya, mereka ketika konseling, Pak, saya habis kena sekian puluh juta. Karena apa? Invest begini-begini. Awalnya bagaimana? Menjanjikan, Pak. Bunganya sekian. Lah saya sudah bilang. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 28 ayat 20. Yang bagian pertama dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari hukuman. Karena dia ingin cepat kaya kan? Kena akhirnya. Begitupun terkadang orang kenapa bisa masuk penjara karena jual narkoba. Kepengen dapat duit banyak. Saya ingat di saat dulu ada satu keluarga yang saya layani. Suaminya baru keluar dari penjara. Ketemu saya berkata kepada dia, satu firman pegang. Lebih baik sedikit harta disertai takut akan Tuhan. Saya berkata seperti itu. Dia berkata amin, amin waktu itu. Saya lihat hari selanjutnya, sepertinya romantis ngantar istrinya jualan catering. Oke, mulai belajar ngopeni recehan. 2 minggu kemudian dapat kabar, sudah masuk kembali. Padahal ketika ketemu saya dia berkata, saya nggak mau lagi Pak sekolah, udah cukup. Dan saya bilang, udah katam, ngapain sekolah lagi? Maksudnya sekolah itu penjara. Dan 2 minggu berselang, masuk lagi. Dan hingga saat ini, dia masih ada di Nusa Kambangan. Karena kena vonis 15 tahun. Pada waktu dia masuk usia 50, dan dia akan keluar usia 65 tahun. Kalau masih hidup. Kalau masih hidup. Eman kan? Hidupnya sia-sia akhirnya. Makanya orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari hukuman. Banyak itu kehidupan anak Tuhan. Mereka inginnya instan-instan. Udah tahu, tentang yang namanya proses. Lah kok masih kejar yang instan? Gak bisa. Gak bisa. Maka iman itu harus diuji.
Amin. Jangan engkau merasa bahwa, oh saya sudah pelayanan Pak. Apakah udah pelayanan terus kemudian mau sok-sokan? Gak bisa. Justru semakin engkau dipercaya, semakin engkau akan dituntut. Engkau dipercayakan sedikit, tuntutannya sedikit. Dipercayakan banyak, tuntutannya banyak. Pertanggungjawabannya besar. Namun saya juga mau katakan, demi kasih Tuhan, upahnya juga besar. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Contohnya iman harus diuji. Seperti siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Di saat mereka udah berkata, mereka memunculkan iman. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan lepaskan. Namun perlu Tuhan perhatikan, jikalaupun tidak, kami tidak akan sembah patung itu. Mereka udah luar biasa loh. Mereka enggak mau murtad dari Tuhan. Apakah masalah langsung selesai? Tidak. Apakah mereka kemudian langsung keadaannya berubah baik-baik saja? Tidak. Mereka harus masuk ke api itu. Dengan posisi tangan terikat loh. Mereka masuk. Blas. Namun setelah mereka masuk, baru dari 3 orang dilihat di luar kelihatan 4 orang. Yang satunya seperti anak dewa. Tuhan baru turun tangan. Terkadang Tuhan izinkan imannya diuji dulu. Seperti ketika kita menaikkan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan melihat. Dengan bahasa kita Jawa aja ya. Karena yang streaming pun mau dari luar angkasa silahkan. Saya mau katakan, nah Tuhan berkata begini, tenane. Tenane. Benarkah itu? Nah, tenane. Kita berkaca, aku mengasihi Engkau Yesus, tenane. Langsung iman diuji. Langsung digempur sama gelombang, dikasih badai dulu. Gak usah gitu, keluar kamar, tahu-tahu orang sekitar kita jengkel no. Loh kok malah begini? Udah mulai protes. Padahal iman harus diuji. Namun setelah pengujian baru ada pertolongan. Tuhan bukan manusia yang seringkali melupakan atau seringkali ngelali. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang pegang janji. Karena jika iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang kita imani, kita percayai, yang tidak kita lihat, kita percaya, maka akan kita lihat, akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Maka iman harus diuji. Itu yang ketiga. Dan kita lihat ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Untuk kau bisa ngalami next level hal yang keempat ini, jangan pakai logika. Tadi saya katakan di awal, iman itu di atas pikiran dan perasaan. Ikut Tuhan, jangan ikut-ikutan mikir. Karena seringkali di saat kita misalnya dengar hamba Tuhan berkata, kalau kita udah berserah ke Tuhan, nah jangan kemudian yang kau serahkan ini, kau ambil lagi. Dengan apa? Pikiran. Kita ada doa, Tuhan, dengan segala kemustahilan yang aku hadapi, aku percaya Engkau Allah yang sanggup membelah laut Teberau. Engkau Tuhan yang mengubah kutuk jadi berkat. Engkau Tuhan yang mendatangkan keajaiban dari kemustahilanku ini. Di saat kau berkata amin, jangan kemudian dipikir lagi lah, tapi carane piye ya? Itu engkau sedang mengambil kembali apa yang kau serahkan ke Tuhan. Kau taruh ke Tuhan. Kalau engkau udah berserah, udah lakukan bagianmu aja. Sebab kita percaya jika burung di udara Tuhan pelihara, terlebih hidup kita. Tetapi jangan ditelan mentah-mentah akan firman itu. Karena tidak semua makanan bisa ditelan mentah. Contohnya saya penggemar ekstrim kuliner, saya sebagai hamba Tuhan yang suka ekstrim kuliner. Hampir semua makanan ekstrim kuliner saya makan, baik kadal, biawak, buaya, Pak Ayah enggak sih? Nah, buaya aja. Begitupun yang aneh-aneh, kalau di Solo sini kan biasa sate jamu. Dulu salah satu langganan saya Pak Gundul itu terowongan. Nah, yang orang sini pasti paham.
Cukup banyak sate jamu di sini, begitupun dengan saya katakan itu ekstrim kuliner. Dan saya katakan tidak semua yang mentah bisa langsung dimakan. Contohnya pada waktu saya di Jepang. Saya di sana saya juga bertanya tentang makanan yang ekstrim. Nah, ekstrim kuliner di sana. Lalu dikasih tahu sashimi kuda, Pak. Dan di saat saya melihat penampakannya, slice dagingnya masih kelihatan ada darahnya. Gantian saya yang angkat tangan. Saya lambaikan tangan. Saya mau ke kelurahan jauh, saudara. Kalau dekat saya ke kelurahan, minta surat keterangan tidak mampu. Jauh. Jadi saya cukup lambaikan tangan, gak bisa. Gak wani saya, ngeper saya. Dan ternyata betul, tidak semua makanan bisa dimakan atau ditelan mentah. Sama firman pun, karena banyak ini orang Kristen, mereka akhirnya ngalami, akan jalan buntu. Ketika mereka hanya telan mentah itu firman. Loh Pak, katanya burung di udara Tuhan pelihara, terlebih hidup kita. Dan kenyataannya, masalah saya gak tuntas, keadaan saya gak berubah, kehidupan saya tetap sama. Dan saya berkata, apa yang kamu lakukan? Ya kan menunggu Pak, Tuhan lakukan perkara, Tuhan lakukan keajaiban. Saya bilang konyol itu. Saudara perlu tahu, burung di udara nganggur enggak? Enggak. Burung di udara kalau nganggur berdiam diri, jatuh. Dia terbang ke sana, kemari. Itu berbicara, dia melakukan bagiannya. Di saat burung melakukan bagiannya, apa yang menjadi bagianmu lakukan. Maka ketika kau lakukan bagianmu, yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan lakukan. Yang percaya katakan amin. Maka jangan pakai logika. Kalau kau pakai logika, gak akan pernah tembus yang namanya supranatural kuasa Tuhan. Karena kalau kau pakai logika, kau seperti mau ngatur Tuhan. Guru kita mau binasa, cepet tuh, ditolonglah. Nah, gak bisa gitu juga. Kadang seperti Sadrak, Mesak, Abednego harus cebur dulu, masuk dulu. Masuk dulu ke dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lipat, baru Tuhan tolong. Jangan pakai logika, gak bisa. Saya seringkali dididik Tuhan. Di saat saya diajar Tuhan tentang yang namanya itu tabur tuai. Bagaimana kita mau diberkati kalau kita gak pernah berkati? Bagaimana kita mau terima tuaian kalau tidak ada benih yang kau taburkan? Maka kalau disuruh Tuhan nabur, jangan kabur. Amin. Karena ketika kita diajar Tuhan untuk nabur, seringkali lah hal ini terjadi. Logika. Ketika isi kantongmu hanya tinggal 50.000 dan Tuhan katakan keluarkan, berikan. Kita mulai mikir, ini saya belum makan, bensin belum diisi. Karena minggu lalu ada satu pelayan Tuhan itu yang bercerita ke saya pernah ngalami hal itu Pak. Dan kemudian saya antusias kan. Lalu gimana? Kamu kasih? Enggak Pak. Haleluya. Seorang pelayan Tuhan. Lah kok bisa gak kamu kasih? Ya karena saya merasa itu hanya suara hati saya sendiri. Oh konyol. Karena kamu pakai logika. Kamu pembelaan dirinya begitu. Dan setelah daripada itu, Tuhan ngomong lagi gak di hatimu? Ya enggak Pak. Makanya, sekali 2 kali kalau kamu tidak responi Tuhan, dia akan diam. Tapi kalau terus kau lakukan, kau responi Tuhan, dia akan terus ngomong. Itu cara untuk kita dengar suara Tuhan. Ketika dia udah mau ngomong, responi dulu. Dan seringkali ketika dia udah mulai ngomong, bertentangan dengan daging kita. Daging kita mau ke kanan, dia akan minta kiri. Daging kita mau main aman, Tuhan kasih sesuatu yang menantang iman. Itu Tuhan. Karena roh dan daging beda. Keinginan roh dan keinginan daging beda. Maka jangan pakai logika. Dan saya sering dididik Tuhan, nabur, tidak mau kabur. Karena saya tahu, tadi di awal saya ceritakan, akhir kehidupan kita dunia kan cuma mati. Jika kita tahu, semua yang ada ini kan sekedar apa yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan. Tinggal kita bisa enggak dipercaya Tuhan untuk jadi bendahara surga. Dengan apa yang Tuhan percayakan. Jika kita bisa akan tambah. Kalau enggak bisa, ya udah selesai. Cukup di situ. Levelmu hanya di situ. Maka di saat Tuhan mau bawa engkau next level, yang roh dulu, baru nanti yang jasmani ngikuti. Maka persiapkan
akan kehidupan saudara untuk ngalami next level dengan 4 hal. Tolong tampilkan slide-nya. Yang pertama, supaya saudara mengerti, persiapan hidupmu untuk ngalami next level dengan 4 hal ini. Yang pertama, lampaui batasanmu. Tanpa kau lampaui batasanmu gak bisa. Engkau yang suka marahan, bagaimana engkau bisa jadi orang sabar kalau engkau gak belajar ngampuni? Tuhan didiknya apa? Ketika kau tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Gampang apa susah? Susah pasti. Tapi kalau yang roh, pasti gampang. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam segala hal. Ketika kau libatkan Tuhan dalam segala hal, kau sedang menaruh Tuhan berjalan di depanmu. Dan kau aman bersama Tuhan. Karena orang yang ada dalam pimpinan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, iman harus diuji. Karena tanpa pengujian iman, engkau tidak akan jadi pribadi yang kuat. Engkau akan jadi pribadi yang lemah. Imanmu tidak akan teruji. Dan yang keempat, jangan pakai logika. Ikut Tuhan, pakai iman. Jangan pakai logika. Karena dengan logika tidak akan pernah tembus yang ilahi. Bagaimana kamu mau naik level kalau kau pakai logika? Lah mau naik gimana? Keadaan begini aja udah susah. Tapi di saat kau percaya, mujizat Tuhan nyata turun padamu. Beri tepuk tangan buat Tuhan lagi. Dia tahu apa yang harus dikerjakan dalam hidupmu. Tetapi terlebih dari semua itu, skenario Tuhan selalu memberikan sebuah maksud dan tujuan. Dan pagi ini dari kisah firman yang ada tentang angin ribut diredakan, Tuhan mau memberikan akan skenario dalam kehidupan setiap kita yang hadir, begitupun yang streaming maupun yang lihat siaran ulang. Tuhan mau bawa buat setiap kita next level, naik tingkat. Tidak dengan keadaan yang sama. Karena keadaan yang sama, berkatmu juga sama. Ketika kau naik tingkat, kau next level, berkatmu juga beda. Yang percaya katakan amin. Dan untuk next level, engkau harus perhatikan 4 hal ini. Yang pertama, lampaui batasanmu. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, iman harus diuji. Dan yang keempat, jangan pakai logika. Amin. Tutup Alkitabnya, saya undang semua berdiri. Nanti di akhir dari ibadah setelah ditutup, saudara yang mau saya doakan, saudara bisa maju. Saya akan doakan engkau. Biar kuasa Tuhan siang hari ini turun padamu. Mempersiapkan kehidupan manusia rohmu. Karena ini waktu-waktu yang sungguh krusial banget, waktu yang sangat penting untuk memperhatikan apa yang roh. Agar kehidupanmu dibawa Tuhan next level. Amin. Mari pejamkan matamu, angkat tangan kananmu. Oh, terima kasih buat pesanmu siang ini Tuhan. Hamba berdoa biar firman jadi daging. Dan tidak ada firman-Mu yang kembali sia-sia. Agar mereka boleh Tuhan persiapkan untuk kehidupan mereka ngalami next level. Dan Kau bawa mereka naik tidak pernah turun. Dan apa yang ilahi terus Kau kerjakan dalam kehidupan mereka, mengubahkan yang daging. Agar kedagingan kami Tuhan pangkas. Sehingga roh kami terus Tuhan yang memimpin akan kehidupan. Menggenapkan destiny sampai garis akhir. Sehingga kuasa-Mu Kau nyatakan pagi ini. Dalam nama Yesus. Mari sembah Dia. Angkat suaramu. Yang sudah terima karunia bahasa roh, sembah Dia. Yang belum terima karunia bahasa roh, katakan haleluya, haleluya. Dan doa minta ke Tuhan, biar karunia yang dari surga turun padamu dan engkau dapat berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Terima. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah
memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Katakan pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu,